Materi bek timnas Indonesia saat ini dinilai sangat mewah dengan banyak pemain yang berkarir di Liga Top Eropa. Nama-nama yang menghuni lini belakang datang dari kompetisi elit seperti Serie A Italia hingga Eredivisie Belanda. Kombinasi pemain diaspora dan lokal membuat sektor pertahanan Garuda menjadi salah satu yang paling kuat di Asia Tenggara. Kehadiran pemain berpengalaman di Eropa memberi kualitas dan mental bertanding yang berbeda di level internasional. Kapten tim Jay Itzes menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad. Bek yang bermain untuk US Sassuolo itu ditaksir bernilai sekitar 173,82 miliar rupiah pada Desember 2025. Ia sebelumnya mencuri perhatian setelah membantu Venezia FC promosi ke Serie A. Di sektor lain ada Kevin Dix yang memperkuat Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Kemudian bek kiri Calvin Verdang yang kini bermain untuk LOSC Lille di Ligue 1 Prancis. Sementara itu Justin Hubner menjadi salah satu talenta muda Fortuna Sittard dari Liga Belanda. Ada pula Maes Hilgers yang konsisten menjadi starter bersama FC Twente di Eredivisie Belanda. Dari kompetisi domestik, nama Rizky Ridho tetap menjadi andalan di jantung pertahanan. Bek milik Persija Jakarta itu dikenal sebagai pemain lokal paling konsisten di posisi inti. Pengalaman juga datang dari bek senior Jordi Amat yang kini membela Persija Jakarta. Dengan komposisi pemain seperti ini, lini belakang timnas Indonesia dinilai siap menghadapi tantangan besar untuk pertandingan yang akan datang. Persaingan posisi bek kiri timnas Indonesia diprediksi semakin panas menjelang agenda FIFA Series Maret 2026. Beberapa nama mulai bersaing ketat untuk merebut satu tempat utama di sisi kiri pertahanan skuad Garuda. Situasi ini membuat pelatih John Herdman memiliki banyak opsi taktis. Dua nama yang paling disorot adalah Calvin Verdang dan Dian James. Verdang selama ini dikenal sebagai bek kiri dengan kemampuan bertahan yang solid dan disiplin posisi. Namun kini posisinya mulai mendapat tekanan dari performa impresif Dian James. Bek muda itu tampil konsisten bersama Go Ahead Eagles di kompetisi Eredivisie. Catatan menit bermain yang stabil membuatnya semakin percaya diri saat bergabung dengan skuad Garuda. Agresivitasnya dalam membantu serangan juga memberi warna berbeda di sisi kiri. Sementara itu Verdang sempat absen pada Oktober 2025 saat Indonesia menghadapi timnas Arab Saudi. Tanpa kehadirannya, lini pertahanan Indonesia terlihat rapuh dan harus menelan kekalahan telak. Momen tersebut menjadi catatan penting dalam evaluasi sektor bek kiri. Persaingan juga semakin ramai dengan masuknya nama Tim Gaypens dari FC Emmen. Selain itu, masih ada opsi lain seperti Shane Patinama dan Pratama Arhan. Dengan banyaknya pilihan, duel memperebutkan posisi bek kiri timnas Indonesia dipastikan semakin sengit jelang FIFA Series 2026. Perhatian media Italia kini tertuju pada timnas Indonesia. Sorotan muncul jelang ajang FIFA Series 2026. Dua pemain yang merumput di Serie A resmi dipanggil memperkuat skuad Garuda. Media Italia Tutto Mercato Web menilai langkah ini menunjukkan peningkatan level tim nasional Indonesia. Pelatih baru John Herdman dinilai membawa arah ambisius bagi skuad Merah Putih. Kehadiran pemain dari Liga Top Eropa mempertegas perubahan tersebut. Jay Itzes menjadi salah satu nama yang mendapat sorotan. Bek tangguh ini dikenal memiliki pengalaman bermain di kompetisi elit Italia. Kehadirannya memperkuat fondasi lini belakang Indonesia. Nama lain yang mencuri perhatian adalah Emil Audero. Kiper yang resmi menjadi WNI pada Maret 2025 itu kini bermain untuk Cremonese. Pengalamannya di Serie A dianggap menambah kualitas di bawah Mister. Media Italia menilai kombinasi bek Eropa dan kiper berlevel Serie A membuat pertahanan Indonesia semakin solid. Langkah naturalisasi pemain diaspora juga dianggap sebagai proyek serius PSSI. Kini timnas Indonesia dipandang sebagai kekuatan yang mulai diperhitungkan di Asia Tenggara. Persaingan panas terjadi di posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Dua nama besar kini mencuat, Emil Audero dan Martin Paes. Keduanya sama-sama berpeluang menjadi kiper utama skuad Garuda. Situasi ini membuat pelatih baru timnas Indonesia John Herdman harus berpikir keras. Turnamen FIFA Series 2026 sudah di depan mata. Keputusan soal kiper utama menjadi sangat krusial bagi stabilitas tim. Martin Paes memiliki keunggulan dari sisi pengalaman bersama tim nasional. Ia sudah lebih dulu beradaptasi dengan gaya bermain skuad Garuda. Chemistry dengan lini belakang juga menjadi nilai tambah penting. Di sisi lain, Emil Audero datang dengan reputasi kuat dari kompetisi Italia. Jam terbangnya di level Eropa memberi kualitas berbeda di bawah Mister. Refleks, distribusi bola, dan ketenangan menjadi senjata utama Audero. Persaingan ini menghadirkan dua opsi berkualitas bagi Herdman. Kedua kiper memiliki kelebihan yang sama-sama menjanjikan. Kini, publik sepak bola Indonesia menanti siapa yang dipilih menjaga gawang Garuda.
Performa Ezra Walian bersama Persik Kediri menjadi sorotan di BRI Super League 2025-2026. Statistiknya bahkan dinilai setara dengan pemain asing di kompetisi tersebut. Produktivitas tinggi menjadi alasan utama namanya kembali dipanggil Timnas Indonesia. Pelatih baru Garuda, John Hartman, melihat kontribusi Ezra sangat signifikan. Catatan gol dan assist yang konsisten membuatnya tampil menonjol di liga. Total kontribusi 15 gol dan assist menempatkannya di papan atas statistik serangan. Area tersebut biasanya didominasi oleh pemain asing. Namun musim ini, Ezra berhasil bersaing dengan mereka. Ia bahkan masuk dalam daftar pemberi assist terbanyak di liga. Performa ini juga menunjukkan peningkatan drastis dibanding musim sebelumnya. Grafik penampilannya disebut meningkat hingga 3 kali lipat. Kematangan permainan Ezra terlihat jelas di lini serang Persik Kediri. Selain itu, ia dikenal sebagai spesialis bola mati. Akurasi tendangan bebas dan umpan matangnya menjadi senjata penting tim. Kini, Ezra Walian muncul sebagai salah satu pemain lokal paling produktif di liga. Kabar penting datang dari skuad Timnas Indonesia. Pelatih John Hartman resmi memanggil 41 pemain untuk FIFA Series 2026. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Tim Gaypens. Bek kiri muda itu sedang tampil impresif bersama FC Emmen. Alih-alih banyak bicara di media sosial, Gaypens memilih menjawab dengan performa di lapangan. Respon tersebut dinilai sebagai sikap profesional yang berkelas. Pemanggilan ini juga mengakhiri penantian panjang sang pemain. Gaypens akhirnya mendapat kesempatan setelah 394 hari menyandang status WNI. Kini ia siap bersaing di posisi bek kiri Timnas Indonesia. Persaingan di sektor tersebut dipastikan semakin ketat. Nama Pratama Arhan masih menjadi salah satu pemain utama di posisi itu. Kehadiran Gaypens membuat opsi Hartman semakin beragam. Sorotan juga datang dari pemain lain di skuad Garuda. J.I.Z dari Serie A siap memperkuat lini pertahanan. Publik ini menantikan aksi mereka saat Indonesia menghadapi Saint Kitts dan Nevis di Stadion Gelora Bung Karno. Beckham Putra Nugraha kembali mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Gelandang kreatif Persib Bandung itu masuk daftar skuad pilihan pelatih John Hartman. Pemanggilan ini untuk persiapan ajang FIFA Series 2026. Beckham menyambut kabar tersebut dengan penuh antusias. Ia menyebut kesempatan ini sebagai bonus dari kerja kerasnya bersama Persib. Namun, ia menegaskan siap membalas kepercayaan pelatih dengan performa maksimal. Hubungan Beckham dan Hartman sebenarnya sudah terjalin sejak awal tahun. Pelatih asal Kanada itu bahkan sempat menghubungi Beckham secara pribadi. Komunikasi tersebut dilakukan untuk memantau kondisi dan perkembangan sang pemain. Performa Beckham di musim 2025-2026 memang cukup impresif. Ia mencatat 2 gol dan 3 assist dari 22 penampilan di Super League. Total lebih dari 1.000 menit bermain menunjukkan konsistensinya di lini tengah Persib. Gol krusial ke gawang Persija Jakarta pada Januari lalu juga menjadi sorotan. Kini Beckham fokus membuktikan kualitasnya di pemusatan latihan timnas. Targetnya jelas, mengamankan satu tempat di skuad final Garuda.